Fa'azamatur rububiyah innama zoharot. Keagungan rububiyahnya Allah itu nampak, sejatinya nyata sekali ya. Innama sungguhnya sejatinya akan nampak atau bahkan telah nampak. Lil ibadi bagi hamba-hambanya min wara'i hijabil ubudiyati, melalui akses, melalui gerbang ubudiyah. Dan ini tidak melulu ditempuh melalui ibadah-ibadah formal, sholat, zakat, puasa, haji. Ya kalau dikasih marot dia sabar, di situ ubudiyah itu nampak sekali azamatur rububiyah. Kalau dikasih fakir, ia segera menyadari bahwa Allah itu al-ghani al-mughni, maka nampaklah di sana azamatur rububiyah, keagungan rububiyah Allah itu. Kalau ia menjadi pribadi yang hina dina padahal tadinya mulia, azizan dzalla, maka pada saat yang sama nampaklah keagungan Allah itu. Ini ia merasakan sujud tidak melulu pada sholat, tapi di semua tempat. Misalnya sujud di sawah, di kantor, di tempat kerja, di gedung-gedung, di tempat bekerja ya, di gedung-gedung, di mana saja lah, di sekolah ya. Gelarnya, kecerdasannya, profesinya, jabatannya, pengaruh-pengaruhnya, semua sujud. Mencium tanah yang rendah itu berbisik ke bumi, namun demikian suaranya terdengar di langit ya. Maka kalau ia bersujud di sana, di sanalah nampak keagungan Tuhan itu. Dan itu kita menerapkan nilai sujud dalam sholat yang subhana rabbiyal a'la itu ya. Maha suci Allah yang maha tinggi, itu kita menyadari betapa hina dina rendahnya kita. Sehebat apapun ya berasal dari sperma juga. Ya sperma seperti itu kan, menjijikkan itu. Tapi ya semua orang senang setelah itu. Yang sekarang menjadi apalah, menjadi penguasa, menjadi miliar adalah menapaktilasi betapa rendahnya kita dan maha tingginya Allah itu. Mengakses azamatur rububiyah dengan ubudiyah tadi itu. Dan ini bisa dilakukan dimanapun. Kita perhatikan orang-orang yang ilmunya sudah bersujud, maka ia sembada. Sembada ini membumi. Karena ilmunya sudah bersujud. Gelarnya, jabatannya ya membumi. Ia sadar bahwa ia berasal dari bumi ya secara fisik, maka ia menyebarkan, memancar tularkan nilai-nilai dalam sujud itu di bumi ini, di persada bumi ini. Dan menarik ya, karena Indonesia ini konsepnya tanah air. Kita berwudu dengan air untuk kemudian mencium tanah. Kan kenapa sih sekarang banyak orang garang, galak dalam beragama? Mereka hanya diajarkan mencintai agama, membela agama. Sampai-sampai mereka lupa untuk mencintai tanah airnya. Padahal itu ubudiyah juga, ibadah-ibadah juga. Tidak kalah pentingnya. Karena salah satu, sekarang dari maqasidus syariah, tujuan syariat itu mana yang tidak berhubungan dengan kehidupan. Mana yang jauh dari bumi. Hifdzuddin, menjaga agama. Di mana dia sholat? Ya di negara. Kalau negaranya rusak, berantem, tukaran, ada bom setiap hari, apa bisa sholat dia? Kemudian hifdzul mal, harta benda, hak milik, lingkungan, ekosistem, hifdzul bi'ah ya. Di mana? Lagi-lagi di bumi. Kemudian hifdzul akal, menjaga kecerdasannya, akalnya, caranya bagaimana? Dengan belajar. Lagi-lagi di bumi itu. Juga tidak mengkonsumsi yang merusak akal. Semua yang merusak akal otomatis haram itu. Ya narkoba, ya bokep, ya tayangan-tayangan, ya video-video, ya game-game, ya semuanya yang merusak akal, yang merusak pekerti itu. Kemudian hifdzun nasl, keturunan. Lagi-lagi yang Anda nikahi manusia bumi, bukan alien, ya kan? Apalagi hifdzun nafas, menjaga jiwa, hak asasi manusia. Bahkan salah satu isinya menjaga jiwa adalah hifdzul ird, menjaga dignity. Semua orang ini punya kehormatan karena ia berpijak di bumi. Jadi agama ini memang untuk bumi, untuk manusia bumi, untuk penduduk bumi. Maka kalau masih ada istilah membumi, seolah-olah kita bukan orang bumi.
Seharusnya loh ya. Dan di sini sisi basyariah itu kental sekali. Ketika Nabi ditanya, jawablah Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Loh, saya ini basyar, manusia, makhluk biologis seperti kalian. Jangan berhenti di situ. Terus kan, yuha ilayya, tapi saya dapat wahyu. Saya dibimbing oleh wahyu. Itu artinya di sini kesalahan para orientalis atau sebagian ya, menganggap Nabi manusia biasa. Ya betul itu secara jasmani, tapi yuha, beliau dapat wahyu. Nah, itu yang membedakan ya. Pesantren ini salah satu aturannya adalah Pancasila. Semua yang diwajibkan agama negara wajib untuk santri itu. Wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Kenapa? Pada saat yang sama ya sudah beragama. Ya Anda lihat sendirilah 10 tahun ini yang kacau semua di Indonesia karena mereka sok-sok cinta agama tapi tidak cinta tanah airnya. Seolah-olah agama itu terbang di awan begitu. Dia tinggal di awan, tidak tinggal di bumi. Dia lupa bahwa dia atau mereka itu tinggal di bumi. Karena ada pepatah, dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Ya dimanapun itu kita berada ya di sana nilai-nilai itu kita junjung itu. Meskipun Kanada sampai dipertentangkan istilah pribumi macam-macam. Kalau Jenderal Baliho itu nggak kedatangan orang Arab di Indonesia, dia masih nyembah pohon katanya ya kan? Yang gitu itu loh. Mas, yang nyebarin Islam di Indonesia ini bukan Arab, Cina. Baca sejarah lagi. Jadi saya buktikan banyak bukunya itu. Orang Cina yang datang ke sini, bukan Arab. Nah, berarti yang mengatakan begitu ya orang kurang berpengetahuan itu saja. Ini bukan saya pro Cina atau apa ya. Ya Raja Demak, Raja Islam Jawa pertama, ya orang Cina. Tapi mereka tidak nyebut-nyebut itu. Nah, dan ya adalah kan juga pidato yang serem-serem itu. Sebelum Indonesia ada tahun 34 orang Arab sudah bikin Partai Arab Indonesia katanya. Sebelumnya sudah ada Partai Tionghoa itu. Lagi-lagi ya banyaklah tukang pelintir begitu ya, dan pasti yang ikut orang bodoh. Makanya teman-teman harus pinter di sini. Pinter itu wajib. Kalau bodoh jadi beban bagi negara. Nabi itu repot ngasih syafaat kalau pinter, kalau bodoh itu ya kan. Ini mau diapain ini? Tapi ya sudahlah, sudah sholawat ya. Sholat ya sudah, semoga dapat syafaat saja. Ya, amin ya. Nah makanya kita harus pinter itu. Kita harus pinter menguasai banyak disiplin ilmu. Tapi nomor satu ya bisa baca kitab saja dulu. Nanti belajar banyak ilmu, menguasai banyak ilmu supaya nanti Anda ini punya sumbangsih, kontribusi untuk Indonesia. Dan jangan dikira pintu kewalian itu tidak ada di sekolah, tidak ada di pasar, tidak ada di gedung-gedung, di kantor-kantor. Semua ada akses-akses walayah di sana itu. Nabi Yusuf itu nyalek kok, nyalek jadi menteri, melamar jadi menteri. Jadi nyalek itu boleh. Maka kalau ada saudara kita nyalek, ini pasti mau jadi orang kaya, jadi penjilat, jadi penindas rakyat itu. Nah kadang juga kita ada pikiran seperti itu. Ya sudah, silahkan menjadi ASN, jadi apa saja. Yang penting ada manfaatnya untuk orang banyak. Jika demikian, kita membenci perilaku mereka. Mereka merusak Indonesia kok. Loh, ini rumah kita. Wajib berontak loh ya kalau kita diusir dari rumah kita itu. Kalau rumah kita dirusak, itu Quran itu. Bahkan hadis. Kalau rumah kita dirusak, ya kita melawan. Walau bil hajar. Bahkan seandainya perlawanan terakhir hanya dengan kerikil. Tapi kerikil yang ada di nuklir, yang ada di mana. Oke, kita lanjutkan.